Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam dari warga Kabupaten Magetan. Yang saya hormati pejabat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang saya hormati semua verifikator yang akan menilai kegiatan program Kampung Iklim di Kabupaten Magetan. Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Saya, Suprawoto, Bupati Magetan, akan menjelaskan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim Kabupaten Magetan tahun 2022. Persoalan perubahan iklim sudah menjadi fenomena lingkungan yang nyata dan diakui sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan manusia. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC Kelompok Kerja 1 yang diluncurkan pada bulan September 2013 terkait dengan penyusunan Assessment Report ke-5 atau AR5 menyebutkan bahwa kenaikan suhu permukaan bumi di wilayah Asia Tenggara pada abad ini berkisar antara 0,4 sampai 1 derajat Celcius dan diperkirakan akan terus meningkat antara 1,5 sampai 2 derajat Celcius pada periode 30 tahun mendatang. Perubahan suhu yang terjadi saat ini diyakini sebagai akibat terjadinya akumulasi gas rumah kaca atau GRK di atmosfer. Berbagai kegiatan manusia dalam pembangunan menyebabkan konsentrasi gas rumah kaca atau GRK di atmosfer semakin bertambah, termasuk penggunaan bahan bakar fosil, proses penguraian sampah dan limbah, penggunaan pupuk kimia, serta pembakaran jerami. Keberadaan GRK di atmosfer menyebabkan radiasi gelombang panjang sinar matahari terperangkap sehingga suhu bumi menjadi naik dan mengakibatkan perubahan iklim. Peningkatan GRK di atmosfer diperparah oleh berkurangnya luas hutan atau deforestasi yang mempunyai kemampuan untuk menyerap CO2. Kenaikan suhu bumi meningkatkan ancaman terhadap risiko terjadinya bencana terkait iklim seperti banjir, longsor, kekeringan, gagal panen, keragaman hayati, kenaikan muka air laut, serta kesehatan manusia. Perubahan iklim merupakan sebuah realitas yang telah dirasakan secara luas di berbagai belahan dunia, sehingga diperlukan aksi nyata untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim serta upaya pengurangan emisi GRK sebagai komponen yang diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan. Program Kampung Iklim atau Proklim adalah program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK. Melalui pelaksanaan Proklim, pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Aksi nyata telah dilakukan oleh warga kami RW 01 Kelurahan Bulukerto sejak tahun 2012 dengan diawali dengan pembentukan bank sampah, kemudian dilanjutkan program Kampung Berseri dan Lestari atau Berseri mulai dari tingkat pratama, madya, dan mandiri. Perolehan Kampung Berseri tingkat mandiri diperoleh pada tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa warga telah melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain kegiatan dimaksud, warga juga telah melaksanakan pengendalian kekeringan,
banjir dan longsor dengan pembuatan sumur resapan dan lubang resapan biopori, peningkatan ketahanan pangan dengan melakukan penanaman sayur-sayuran dengan cara hidroponik dan aquaponik, serta penanaman di pekarangan rumah. Pengendalian penyakit terkait iklim, pengelolaan sampah, limbah padat dan cair, pengolahan dan pemanfaatan air limbah, penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi, budidaya pertanian, peningkatan tutupan vegetasi dengan melaksanakan penanaman penghijauan lingkungan, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya adaptasi dan mitigasi sudah menjadi perilaku sehari-hari oleh warga di RW 01 Kelurahan Bulukerto, Kabupaten Magetan. Sekian, salam lestari. Adik-adik santri TPG, kita di sini akan belajar pemilahan sampah. Bahwa sampah yang kalian setorkan di bank sampah itu ada yang sudah dipilah, ada yang belum. Nah, contohnya ini adalah sampah disebut sampah apa? Plastik. Sampah plastik disebut sampah apa? Sampah anorganik. Kegiatan bank sampah setiap malam, ibu-ibu setelah menyetorkan sampah organik dari setiap rumah, mereka akan setor ke tempat pengolahan sampah organik. Nah, tempat pengolahan sampah organik kita bagi dua. Yang pertama kita masukkan ke drum komposter ini sampahnya, lalu kemudian kita semprot dengan bioaktivator. Setelah itu kita tutup, lalu kemudian 1 minggu sampai 2 minggu nanti akan keluar air lindi seperti ini. Ini masih bau, lalu kemudian dia juga kesemetannya masih tinggi, sehingga VOC yang keluar dari air lindi ini masih kita proses dengan menggunakan boslem. Setelah proses 2 hari 2 malam, lalu kemudian kita saring. Setelah kita saring, kemudian kita kemas menggunakan kemasan seperti ini, lalu nanti bisa kita distribusikan ke masyarakat. Ini salah satu peternak kelinci pemilik warga Kelurahan Bulukerto, kebetulan berada di lokasi program Kampung Iklim 2022. Kita bisa memanfaatkan kotoran hewannya untuk kebutuhan kompos di wilayah RT 4 RW 1. Kita juga mengolah urin kelincinya sebagai pupuk organik cair juga. Jadi ada pengolahan sampah organik tadi bisa jadi VOC, lalu kemudian urin kelincinya juga kita buat pupuk organik. Mengobati ambeien, kuning kata ibu bisa mengobati sakit kanker, sudah bisa. Jadi kalau nanti ada yang membutuhkan, kita tinggal ngambil nasi.